Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan perkuliahan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini pertemuan kita yang selanjutnya ya. Seperti janji saya akan membahas mengenai pemohon dapat terdiri dari apa saja ya. Tadi sebelumnya kita membahas mengenai hak perlindungan yang diperoleh oleh saksi dan korban. Nah, sebelum saya membahas ke materi, Bapak Ibu jangan lupa untuk isi absensi di kolom komentar YouTube saya. Ini nanti video akan saya upload di YouTube saya. Di kolom komentar tolong Bapak Ibu tuliskan nama lengkap dan NPM sebagai bukti kehadiran. Ini jangka waktunya 3 hari sejak hari ini. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar YouTube saya. Jika berkenan Bapak Ibu boleh tolong di like dan subscribe ya. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, pemohon ini dapat terdiri dari yang pertama saksi dan atau korban, kemudian yang kedua keluarga dari saksi korban, kemudian ketiga pendamping atau kuasa hukum dari saksi dan atau korban, kemudian yang keempat ada aparat penegak hukum, kemudian yang kelima ada instansi terkait yang berwenang ya. Jadi subjek yang terlindung ya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yaitu ada saksi ahli, pelapor, saksi korban dan saksi pelaku ya. Jadi permohonan dapat dikirim melalui website resmi, itu ada www.lpsk.go.id, lalu ada melalui surat, kemudian ada melalui telepon atau aplikasi. Ini nomor teleponnya di 021 ya 2968 1560. Lalu ada datang langsung ya ke LPSK, kemudian aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang, bisa juga melalui ada namanya email ya, email bpp@lpsk.go.id, lalu ada hotline di 148, kemudian ada WhatsApp ya, ada WhatsAppnya juga atau WA ya Bapak Ibu di 057 7001 0048 ya. Jadi ada syarat pemberian perlindungan di pasal 28 ayat 1, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Jadi syaratnya bagi saksi pelaku ya, ini kan ada saksi pelaku, ada saksi dan atau korban, ada juga pelapor dan ahli ya. Jadi kalau untuk saksi pelaku, syarat pemberian perlindungannya yang pertama adalah tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana tertentu atau prioritas LPSK. Tadi sudah saya bahas ya pagi, tindak pidana apa saja yang menjadi prioritas LPSK. Ada terorisme, ada tindak pidana korupsi, ada kekerasan seksual ya, penganiayaan berat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada sifat pentingnya keterangan saksi pelaku untuk mengungkap tindak pidana. Jadi kalau dianggap tidak penting maka tidak akan dilindungi oleh LPSK. Kemudian yang ketiga, bukan pelaku utama dalam perkara yang diungkap. Yang keempat, bersedia mengembalikan aset yang didapat dari kejahatan. Ya, ini kalau saksi pelaku ya. Jadi harus bersedia mengembalikan aset. Kemudian yang kelima, adanya ancaman fisik maupun psikis yang faktual maupun potensial terhadap diri saksi pelaku maupun keluarganya. Ya. Kemudian ada saksi dan atau korban ya. Jadi yang pertama syaratnya itu apa? Yang pertama sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban. Sama ya, kayak tadi juga sifat pentingnya keterangan saksi pelaku ya. Sekarang nih sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban. Kemudian yang kedua tingkat ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan atau korban. Berarti ini semakin berat ancamannya ya, semakin memudahkan dan memungkinkan untuk dilindungi oleh LPSK ya. Jadi tingkat ancaman juga dilihat. Yang ketiga ada hasil analisis dari medis dan psikolog.
Lalu yang keempat ada rekam jejak kejahatan atau tindak pidana yang pernah dilakukan. Kemudian untuk pelapor dan ahli, syarat pemberian perlindungannya yaitu yang pertama, sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli. Biasanya kan kalau ahli ini dipakai di akhir ya, ketika memang hakim sudah tidak menemukan lagi hal-hal yang memang dianggap untuk penentu terakhir ya. Walaupun memang ahli ini bukan serta-merta pendapatnya lantas diterima oleh hakim. Bisa juga keterangan ahli tidak diterima hakim. Jadi bukan berarti ahli dipanggil langsung ahli yang disampaikan ahli langsung diterima hakim, tidak juga ya. Jadi ini tergantung hakimnya. Kemudian yang kedua, tingkat ancaman yang membahayakan jiwa pelapor dan ahli. Jadi terkait ancaman jiwa juga, ketika sudah sangat membahayakan ya, itu bisa diprioritaskan oleh LPSK. Jadi kalau timbul pertanyaan, bagaimana menentukan ancaman itu membahayakan atau tidak? Ya kan bisa dilihat dari kalimat yang disampaikan, ancamannya bagaimana. Ya, itu kan nanti dianalisis oleh para penegak hukumnya. Ya. Kemudian ada namanya rencana pembentukan LPSK perwakilan. Jadi ada beberapa ini ya. Landasan hukumnya tentu berlindung dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 di pasal 11 ya. Jadi LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 60 Perpres ya, bukan undang-undang, Perpres nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK. Jadi pasal 6 ya, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK di daerah dibentuk perwakilan LPSK sesuai dengan keperluan dan analisis organisasi. Jadi pendekatan pemilihan lokasi kantor perwakilan ya, jadi dilihat ini kota mana yang paling banyak tindak pidananya ya. Jadi optimalnya di mana nih LPSK ini. Lalu aksesnya bagaimana? Ketersediaan dukungan sarana prasarana ya, lalu dukungan dari aparat penegak hukum, Pemda dan instansi. Jadi LPSK itu perwakilan ada di Medan, Makassar ya, Surabaya, Yogyakarta, Pontianak, Denpasar, Jayapura, Palembang, Kupang, Pangkal Pinang ya. Jadi belum semua kota ada LPSK. Jadi ini tergantung seperti yang tadi saya sampaikan, jumlah tindak pidana yang paling marak itu di daerah mana, disitulah ditempatkan duluan LPSK. Ya, jadi ternyata Medan ini nomor 1 ya. Aduh, ya. Medan ini memang terkenal ya berani-berani ya. Kemudian terkenal sebagai kota ketua ya. Semua orang mau jadi ketua, ya nggak mau jadi anggota. Ini buruknya sebenarnya ya, Medan ini begitu. Semua mau jadi ketua ya, nggak ada yang mau jadi anggota. Padahal sudah jelas nih kayak struktur tubuh kita ya, ada kepala, ada tangan, ada kaki, kan gitu ya. Masing-masing kan ada fungsinya masing-masing ya. Terus dianggap ini kalau kepala ini adalah pusat dari segalanya, misalnya gitu ya. Jadi lebih enak lah jadi kepala misalnya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya ya Bapak Ibu, 2 hari atau sehari aja lah kita nggak BAB misalnya, atau nggak buang air kecil, itu gimana? Kenapa seperti sepele ya, dan tidak penting misalnya tuh dianggap orang. Contohnya kayak di kantor, anggaplah cleaning service ya kan, cleaning service nggak datang dia 2 hari, terus sampah berserakan, terus lalat, bau, kotor ruangan, itu gimana? Kita nggak sepele lah, nggak perlu kali ya cleaning service ada. Kalau nggak ada cleaning service jalan juga ya perusahaan ini. Nah, nggak boleh gitu ya. Itu memang identik begitu di Medan. Tapi di kelas ini nggak gitu ya. Ya, ini Medan adalah kota pertama ya untuk LPSK perwakilan. Oke Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan kepada Komtik bahwa kita
ada UAS, ada soal yang saya berikan kepada Bapak Ibu di portal. Mungkin bisa lihat dan di download, itu di ketiga ya, di file ketiga. Silakan dikirimkan jawabannya 1 minggu sejak hari ini. Bapak Ibu caranya kirim langsung japri via WA ke saya jawabannya ya. 1 minggu sejak hari ini, berarti ini hari Sabtu, jadi Sabtu depan. Jadi maksimal jam 6 sore, jangan malam-malam ya kan. Jadi Bapak Ibu malam minggu terganggu loh ya. Ini Prof Yasmira ganggu malam minggu aja nih padahal udah ditugaskan 1 minggu sejak hari ini, kan udah lama ya. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya dapat kabar Pak Komting tadi bilang padat ya Bapak Ibu jadwalnya hari ini ya, sampai jam 9 malam. Luar biasa. Ganbatte kudasai kata orang Jepang. Semoga Bapak Ibu tetap ceria walaupun weekend harusnya bisa jalan-jalan ya kan, nonton bioskop, film Venom ya. Ternyata harus kuliah, tapi nggak apa-apa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sehat selalu Bapak Ibu, semoga kita ketemu di hari lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.